Kalau mau tenang biasa aja. Menjadikan syarat saya harus datang ke Polda Jabar. Mau bapak mau nggak datang kemari tetap sering saya bakal datang ke Polda Jabar. Bukan bukti kan emang saya udah ngomong. Bahkan dari minggu saya gitu ya. Yang sebelah kiri ini adalah Bahar bin Smit, kemudian nggak ada urusan saya bakal datang. di wilayah tempat yang kemudian urusan bapak mau jemput polisi. permasalahan. Anda pun bisa membaca secara langsung di layar kaca. Dan Rem meminta Bahar bin Smit untuk menyerahkan diri ke Polda Jawa Barat untuk mengikuti proses hukum yang berlaku. Padahal Bahar Smit juga di sana menyatakan, saya siap, tanpa harus disuruh juga saya akan datang langsung ke kantor polisi. Ini sempat ramai juga jadi perbincangan warganet dan viral di media sosial. Iya, warganet kemudian menganggap ini sebagai bentuk intimidasi, tapi Bahar bin Smit mengatakan tidak takut akan apapun yang namanya intimidasi dari pihak siapapun. Ini yang kemudian ditegaskan oleh Bahar bin Smit dalam sebuah video tadi. Kalau berbicara mengenai ancaman intimidasi, apa yang disampaikan oleh Bahar bin Smit, ini kita juga sempat memiliki pemirsa sebuah potongan percakapan atau pernyataan dari Bahar bin Smit yang kemudian mengatakan kalau saya di penjara berarti demokrasi sudah mati sampai dengan nyawa saya murah. Nah, ini kita dengarkan bersama dulu. Terus saya ingin menyampaikan, andaikan jikalau nanti saya ditahan, jikalau nanti saya tidak keluar dari ruangan atau saya di penjara, maka sedikit saya sampaikan bahwasanya berarti ini adalah bentuk bahwasanya keadilan dan demokrasi sudah mati di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Sebab kenapa? Saya dilaporkan secepat kilat. Sedangkan masih banyak para penista-penista Allah, penista-penista agama dilaporkan, tapi tidak diproses sama sekali. Jadi ingin saya sampaikan, jikalau nanti, andaikan, jikalau saya masuk, diperiksa, saya tidak keluar lagi, berarti saya telah ditahan, berarti saya telah dipenjara, maka wahai rakyat, wahai bangsa, wahai Indonesia, wahai rakyatku, wahai bangsaku, khususnya umat Islam, para ulama, para habaib, para kiai, bukalah mata kalian. Bahwasanya teruslah berjuang untuk menyampaikan kebenaran, untuk menyampaikan keadilan. Jangan pernah tunduk kepada kezaliman, dari manapun datangnya kezaliman itu. Bagi saya, demi Islam, demi bangsa, demi rakyat, demi Indonesia, demi agama, demi akidah, jangankan di penjara, nyawa, jiwa saya murah. Pertanyaannya, apakah proses hukum yang saat ini dijalani oleh Bahar bin Smit sudah sesuai dengan prosedur, istilahnya equality before the law, semua sama di mata hukum, atau sebaliknya ada tebang pilih terhadap nama penceramah Bahar bin Smit? Jangan sampai salah tangkap di masyarakat di bawah. Kita harus tegaskan mengenai hal ini, kita bahas juga pada malam hari ini, Andro. Kita akan mengundang narasumber secara berimbang, kami nanti juga akan melibatkan kuasa hukum dari Bahar bin Smit. Assalamualaikum Habib Zain Assegaf. Selamat malam Habib Zain. Assalamualaikum Beb. Boleh sekalian cek mic juga kita. Dan juga Mas Islah Bahrawi, Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia. Assalamualaikum, selamat malam Mas Islah. Assalamualaikum Mas Islah. Dan juga sudah hadir di sini ada Babe Haikal Hasan, Ketua Majelis Keluarga Indonesia. Assalamualaikum Babe, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan kita juga masih menunggu kedatangan dari Egy Sujana, Ketua Umum Tim Pembela Ulama dan Aktivis yang saat ini informasinya sedang dalam perjalanan. Jadi kita akan tunggu. Tapi yang sudah hadir juga tersambung bersama kami melalui sambungan Zoom ini ada Pak Ihwan Tuan Kota, pengacara dari Bahar bin Smit. Kita sapa terlebih dahulu Bapak. Assalamualaikum, selamat malam Pak Ihwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ihwan, mungkin langsung saja ya, ini pertanyaan besar publik, bagian mana atau part mana yang kemudian menjadikan seorang Bahar bin Smit ini dijadikan sebagai tersangka dalam kasus dugaan yang sempat dinyatakan oleh pihak kepolisian? Ya, terima kasih sebelumnya diberikan kesempatan. Kami melihat bahwa memang ada proses yang berjalan ini diindikasikan penegakan hukum kita tidak equal ya, artinya tidak berimbang. Kami pada saat mendampingi Habib Bahar bin Smit, pada saat beliau diperiksa sebagai saksi, kemudian dilanjutkan dengan proses penandatanganan pemberitahuan sebagai tersangka, dan pada saat itu juga langsung dikeluarkan surat penangkapan. Padahal pada saat itu kami hadir sebagai saksi. Dan di ruangan tersebut juga diberikan langsung surat penangkapan kepada beliau untuk ditandatangani. Nah, dengan proses yang begitu cepat, kami menganggap bahwa ada ketidakadilan di sini. Ada penegakan hukum yang
dilewati begitu loh. Harusnya dalam proses ini diberikan kesempatan dulu ya dalam konteks, karena kami juga mendapat informasi ada panitia yang pada saat acara dilaksanakan belum diperiksa pada saat itu. Gitu. Jadi Dan ketidakadilan informasi yang sebenarnya di bagian mana Pak Iwan? Jangan sampai kemudian di sini abu-abu. ya kami melihat bahwa ada penista-penista agama lain ya yang sudah dilaporkan, contoh tidak jauh saudara Denny Siregar ya dalam proses di Tasikmalaya dilaporkan karena menghina santri. Sudah 1 tahun proses ini tidak berjalan gitu, dan ini juga sama ditangani oleh Polda Jawa Barat. Bang Iwan, gitu loh. kami ingin tahu alasan langsung ditahan oleh pihak kepolisian apa? Apakah karena khawatir melarikan diri atau ada alasan lain? Ya, secara subjektif kan begitu, akan melarikan diri, akan menghilangkan barang bukti, akan mengulangi perbuatan tersebut lagi lah. Kalau dilihat dari konteks itu, Habib Bahar ini panggilan pertama loh ini. Dia dipanggil dalam kapasitas saksi, begitu loh. Kapasitas saksi dan panggilan pertama, dan Habib Bahar komitmen, kooperatif, taat hukum, beliau datang menghadiri panggilan tersebut, gitu loh. Artinya kalau beliau tidak kooperatif selama ini, misalnya panggilan 2 kali dia tidak datang, nah, bisa disampaikan bahwa akan dikhawatirkan melarikan diri. Bahkan mungkin kan tadi sudah ditayangkan berita bahwa sebelum tanggal 3 itu ada rangkaian teror ya, rangkaian teror yang terjadi. Pondok pesantren beliau dilempar dengan kepala anjing ya, bungkusan dalam kepala anjing, kemudian ada danrem yang datang yang Bang Iwan, juga. Bang Iwan, kami ingin tahu Bang mengenai substansi ceramah yang dipersoalkan oleh pelapor di Marga Asih Kabupaten Bandung itu, apakah benar sudah ada kabar bohong yang memang tidak sesuai fakta itu masuk dalam kandungan ceramahnya? Yang jelas pada saat pemeriksaan kedua beliau akan dinaikkan statusnya sebagai tersangka pemeriksaan berita acaranya, Habib merasa sudah kelelahan. Jadi substansi permasalahannya sebetulnya kami juga belum memahami secara matang. Karena pada saat pemeriksaan yang dilakukan awal, itu dalam pemeriksaan dia sebagai saksi, belum pada pemeriksaan dia sebagai tersangka. Begitu loh. Dan yang kami sampaikan, kalau informasi yang kami dapat pada pertanyaan-pertanyaan penyidik saat itu, adalah di Marga Asih, di bagian di mana ada disampaikan oleh penyidik, ada ceramah beliau yang mengurai tentang KM 50 ya, 6 suhada FPI gugur pada saat itu. Dibantai, dan itulah yang menjadi entry point dari ceramah beliau. Nah, kami juga belum begitu mendalami apa maksud materinya masuk ke sana. Yang jelas apa yang dilakukan Habib adalah menyampaikan fakta, memang ada pembantaian terhadap 6 laskar. Bahkan Komnas HAM sudah menyampaikan, sudah merilis bahwa ada pelanggaran HAM di sana. Walaupun bukan HAM berat ya, tapi sudah ada pelanggarannya, sudah ada korbannya. Dan proses sekarang juga kita saksikan sendiri di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sudah ada oknum polisi yang dalam proses ini disidangkan, walaupun kami menganggap persidangan tersebut adalah persidangan yang dagelan lah ya, yang nggak pas gitu loh, karena tidak melibatkan saksi-saksi yang kompeten juga dalam persidangan tersebut. Oke, Pak Iwan, kalau memang substansi awalnya masih abu-abu dianggap oleh Anda sebagai pengacara, tapi pasal yang dijerat terhadap ya betul, Habib pasal 14, 15, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang menyebar berita bohong ya, yang menimbulkan keonaran. Itu pasal yang diterapkan juga terhadap Habib Rizik begitu loh. Itu total ancaman hukumannya berapa? 10 tahun. Total ancaman. Jadi dari kuasa hukum dengan ancaman hukuman 10 tahun ini, apakah akan banding atau mengikuti proses hukum seperti apa ini, Bang Iwan? Oh tidak, kalau dalam proses banding kita tidak diberi, dalam proses penyidikan sekarang ini kita kan memang tidak diberi ruang ya. Pada saat BAP juga fungsi kita hanya menjamin klien kita dalam konteks memberikan keterangan secara bebas, tidak boleh ada tekanan, intimidasi atau kekerasan. Kalau proses nanti sampai bergulir ke pengadilan perkara ini ya, nanti di sana kami akan all out untuk membela kepentingan klien kami begitu. Oke, kami juga butuh informasi juga karena ini yang juga menjadi pembahasan tadi yang juga sempat kami tampilkan. Ada berupa bentuk dugaannya adalah teror, pengiriman 3 buah kepala anjing ke pondok pesantren Bahar bin Smith gitu. Ada tindakan hukum yang akan dilakukan oleh pihak Bahar bin Smith? Sudah. Jadi pasca itu diketahui pada jam 3 pagi pelemparan itu, jam 11 malam kami melaporkan peristiwa itu dan sudah kita
laporkan secara tertulis di Polsek Kemang, ya, di Polsek Kemang, dan sudah ada olah TKP pagi harinya oleh pihak Polres Cibinong waktu itu. Bang Iwan, kami ingin tahu karena ada pernyataan Anda sebelumnya yang menyebar di media massa bahwa kesannya rentetan sampai dengan proses penahanan ini adalah grand design yang memang menyasar Bahar bin Smith. Sesaat lagi Bang Iwan dijawab, kita harus jeda dulu hanya di catatan demokrasi pemirsa.